Baik, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara Product of the Week yang hari ini kita kehadiran Alkopan yang akan membahas salah satu produknya yaitu produk dari Alkopan yaitu ACP. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi diskusi kita hari ini seperti yang sudah terlihat ke dalam di monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita kehadiran Alkopan yang nanti akan membahas salah satu produk kategori ACP ini yang cukup dibutuhkan di proyek-proyek yang dikerjakan khususnya mungkin untuk pekerjaan fasad dan bagian-bagian luar dari sebuah bangunan. Dan seperti biasa di Product of the Week ini kita selalu kehadiran professional reviewer yang dimana hari ini kita kehadiran Mas Reza Gautama. Beliau adalah prinsipal dari Go Arsitek Bandung. Selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Baik, terima kasih sudah selalu membantu kita menjadi professional reviewer. Sama-sama Mas. Dan juga kita kehadiran Bu Dewi Rahmawati. Beliau adalah Project Supervisor PT Kencana Panelindo yang salah satunya adalah membawahi salah satu brandnya adalah Alkopan. Selamat siang Bu Dewi. Halo, selamat siang Pak Bayu, Pak Reza juga. Selamat siang Bu Dewi. Ya, siang. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung persilahkan saja Bu Dewi untuk share mengenai Alkopan dan juga mungkin di sini masih ada Bapak Ibu dan teman-teman juga ingin mengetahui apa sih Kencana Panelindo itu. Silahkan di share screen materinya Bu Dewi dan kita akan menanggapi beberapa slide yang mungkin nanti akan menarik untuk kita bahas. Silakan Bu Dewi. Sudah Bu. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Reza, partner saya untuk diskusi ya, protak hari ini ya. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya adalah Dewi Rahmawati. Saya bagian dari PT Kencana Panelindo. Jadi kita sudah ada berdiri itu di tahun 2012 dan kita merupakan sister company dari Kencana Group gitu. Jadi Kencana Group ada beberapa divisi atau industri gitu ya. Jadi ada energi, ada agro, segala macam. Terus SDM kita profesional dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada bagian teknikal atau ini nanti ada tim divisinya lagi. Terus untuk installation juga kita ada timnya lagi. Terus untuk bagian factory R&D juga kita ada bagiannya lagi. Jadi kita memiliki SDM yang benar-benar profesional. Jadi semua berdasarkan job desk masing-masing. Oke. Terus pabrik ACP terluas dan mempunyai kapasitas produksi terbesar yang mencapai 2,6 juta meter persegi per tahun di Indonesia. Jadi which is kalau misalnya kita bagi tuh per day-nya kita itu produksi kapasitasnya 3.000 lembar per hari. Gitu. Jadi kita stock in, stock out. Gitu. Jadi setiap hari untuk area di Jakarta kita stock out kita hampir 3.000 lembar juga. Oke, Gitu. Bu Dewi, jadi kita produksi kita kalau orders banyak itu maksudnya nggak takut untuk harus Enggak. kekurangan gitu ya Bu ya berarti ya? Tapi pertanyaan biasanya kita balikin lagi Pak, memangnya lapangannya siap? Orang yang nuruninnya kesian. Kalau saya sih better dibagi ya Pak ya. Gitu. Iya. Kita kan lebih ke manusiawi ya Pak, gitu. Oke. Tapi ini di dalam satu pabrik semua ya Bu ya Bu ya? Sorry Bu, berarti ini di dalam satu pabrik semua Bu untuk kapasitas ini? Iya, di pabrik, satu pabrik semua. Gitu. Jadi di pabrik itu ya? Di 3 Raksa. Boleh kapan-kapan dari tim arsitek atau owner, Bu boleh nggak kita study tour untuk visit factory? Boleh banget, saya open house. Gitu. H-3 kita arrange, schedule-nya untuk apa, gimana-gimana, boleh banget. Nanti confirm ke saya. Gitu. Jadi apa yang saya bilang itu nanti akan kita confirm di day in factory gitu. Jadi kegiatan semua kita akan kasih lihat gitu. Jadi kita nggak akan tertutup, no, itu bukan
ini kita. Jadi memang kita mau orang melihat produksi kita di sini gitu. Kita nggak keberatan. Terus mesin teknologi modern menciptakan ACP yang berkualitas. Jadi ada beberapa part yang memang kita tetap harus import ya Pak ya. Jadi Indonesia belum sekuat itu kalau saya ini ya. Jadi kita kayak aluminium foilnya tetap kita dari China. Terus di sini kita hanya low material bagian dari untuk sisi tengahnya ACP. Itu tengah-tengahnya tetap kita olah. Jadi bukan lempengan, tapi tetap kita olah menjadi tengah-tengahnya itu. Jadi beberapa part kayak biji plastik. Jadi partnya tadi Bapak udah lihat ya. Terus satu-satunya perusahaan ACP di Indonesia yang memberikan solusi. Jadi solusi itu ada beberapa produk dari kebutuhan yang biasa di project. Jadi kalau Bu kita interior kita pakainya Mako. Bu untuk budgetnya yang tidak terlalu tinggi bisa pakai apa? Pakai Alcopan. Bu saya butuhnya buat interior pakainya Tajima kayak gitu. Jadi kita tidak melulu menjual barang yang mahal gitu. Itu it's not. Jadi kita akan memberikan solusi apa yang menjadi kebutuhan sekalian di sini. Itu ya, itu moto kita ya Pak. Ini beberapa klien kita yang sudah memakai produk kita, Sinarmas, Ciputra, ini developer yang cukup besar ya, Sumarekon, Trinity, Taman Anggrek Residen, Japro, terus BCA, Mandiri, MRT, Pertamina, itu juga menjadi bagian kita. Memang saking besarnya Indonesia, jadi semuanya kita bisa mensuplai, itu ya. Dan ini partner kita di dunia konstruksi ya Pak. Kita tahu kalau misalnya produk kita itu biasanya dibeli sama siapa? Sama kontraktor-kontraktor, raja-raja kontraktor ini gitu ya, untuk di BUMN, PP, Wika, Adi, Total, Wika Gedung, Tata, yang masih eksis, jasa konstruksi, APG gitu. Jadi ini yang sudah bekerja sama dan sudah familiar untuk produk kita yang kita udah supply. Nah ini alamatnya nih Pak, kalau Bapak mau tahu pabrik kita di mana sih Bu lokasinya, ini di Jalan Arya Jaya. Jadi kalau Bapak tol arah ke Merak, itu keluar tol Baralarja Timur, itu ke kiri, udah itu Jalan Arya Jaya. Kalau Bapak lihat Gundam, gede banget, setinggi 5 meter, itu pabrik kita. Gitu. Jadi ada Gundam Pak yang dibentuk oleh ACP. Menarik juga ya, Bu Dewi ya. Jadi ikonnya langsung kelihatan, wah itu berarti Kencana Panelindo, pabrik Kencana Panelindo tuh ya. Kencana Panelindo. Karena bisnis owner kita cukup menyukai dunia Jepang ya Pak ya. Jadi dia mempresentasikan ini imajinasinya dia ke ACP dengan hobinya dia. Karena ACP dari Kencana Panelindo ini itu dia dijadikan instalasi sebuah Gundam gitu ya, jadi menggambarkan ACP ini tuh nggak hanya cuma untuk fasad aja ya, tapi juga bisa dijadikan hal-hal lain sekarang gitu ya. Juga pakai ACP Pak. Oke. Semua bisa diaplikasikan asal pakai ACP yang fleksibel, semua bisa menjadi pelaku, juga bisa pakai gitu. Jadi cuman ACP yang untuk kategorinya menurut saya pasarnya cukup mudah didapat, terus juga low maintenance, terus harganya juga compatible, terus udah sih itu kalau menurut saya. ACP 10 tahun ke depan pun sampai 15 tahun pun tetap ada marketnya gitu, never die itu, karena dari 10 tahun yang lalu pun sampai sekarang itu masih gitu. Jadi saya berani bilang gitu ya, karena kita menjadi pelaku utama di dunia material building ya, jadi kita tahu perkembangan desain apa segala macam gitu. Jadi even FOMO-nya sekarang kayak granit apa segala macam, ACP bisa ada granit tapi di Tajima ya Pak ya gitu. Untuk interior ya Bu ya, berarti yang Tajima itu ya? Yes, benar, tipe interior. Oke, boleh ya ini kalau di notice Bu, boleh nggak nanti? Boleh banget, kita open house untuk ini, tapi koordinasi dulu H-3 gitu ya, karena ada ininya lagi, divisinya lagi. Oke, ini nextnya
uh, balik lagi saya tekankan lagi, kita ada Mako, which is Mako itu adalah produknya premiumnya kita. Dengan kalau setarakan ya kita apple to apple dengan produk Korea lah. Kalau saya boleh bilang ya, kita Mako standarnya Korea lah produk kita. Terus Alkopan kita standarnya itu apple to apple dengan yang banyak di project itu China brand is okay. Terus ada lokal brand juga, itu kita apple to apple dengan Alkopan. Terus kita ada Alanot. Alanot itu adalah material ACP, ada bagian dari Mako yang mirrornya itu benar-benar anodized, Pak. Jadi benar-benar pure, asli murni gitu ya. Jadi dia benar-benar mirrornya sampai 95%. Gitu. Jadi ini untuk foilnya sendiri dia itu bisa sampai 95% mirrornya. Cakep banget kalau diaplikasiin. Itu kalau produk Alanot itu bisa dipakai untuk interior eksterior, Bu? Iya, interior eksterior. Tapi spesifikasi kita PVDF. Kalau dipakai di interior itu sebenarnya overspec, tapi biasanya dipakai di plafon. Ceiling ya kayaknya. Ya, ceiling atau plafon kalau Bapak lihat di presentasi itu, ini adalah airport Singapura, Pak. Changi ya? Ya, Changi Airport. Gitu. Jadi itu pakai Alanot kita. Ini yang tipe mirrornya agak gold, agak fancy ya Pak ya. Jadi mungkin kalau ada brand-brand yang like Hermes, Dior gitu ya, boleh nih. Kemewahan bisa pakai ini gitu. Itu berarti warnanya agak tinted gitu ya Pak ya? Sorry Bu. Warnanya agak tinted, agak semi gold, ada yang semi silver kayak gitu. Iya, ini gold. Ini gold. Iya. Kalau yang ini silver. Gitu. Menarik sih itu berarti. Menarik ya. Harganya juga cukup menarik sih Pak kalau saya bilang. Gitu. Jadi lumayan pricey tapi kualitas produk berani diadu gitu. Gitu ya. Terus ini Tajima yang kita punya agak tipis karena kita untuk kitchen set ya. Jadi kita untuk kitchen set, terus etalase, gerobakan itu pasarnya Tajima yang interior. Yang thickness-nya 3 mili. Karena Alkopan sama Mako itu 4 mili sama 3 mili kalau yang Alkopan. Oke, next-nya. Bu Dewi, maaf saya jadi ini ada jenis pertanyaan. core-nya kita Pak. Ya, di slide sebelumnya saya jadi pertanyaan. Jadi kan ada 4 brand ya, ada yang dibawa oleh Kencana Panelindo, ada Mako, ada Alanot, ada Alkopan, dan Tajima. Nah, tadi kan ada services Kencana Panelindo yang menarik adalah juga bisa meng-custom permintaan desain ya, mau itu di bending atau di CNC gitu istilahnya ya. Biasanya dari 4 brand ini Bu, itu mana Bu yang biasanya suka dijadikan material dekoratif gitu ya? Jadi nggak hanya cuma sebagai penutup bagian depan bangunan seperti fasad, tapi juga bisa ya bisa dibentuk juga, di curve juga atau di CNC. Apakah semuanya bisa sebetulnya Bu? Semuanya bisa Pak. Semuanya bisa ya? Oke. Semuanya bisa. Jadi Mako, Alkopan, Tajima itu semua bisa. Tapi balik lagi kalau misalkan desainnya itu untuk di luar, better kita sarankan yang Alkopan atau Mako. Oke. Gitu. Jadi Mako itu 0305. Takutnya budgetnya owner, kita balik lagi kita tanyakan budgetnya gimana, dengan konsep desainnya seperti apa, kita bisa arahinnya kemana gitu. Jadi kita tahu dulu kebutuhan customer, buildingnya seperti apa, desainnya seperti apa, terus totalnya seperti apa, itu nanti kita akan referensikan produk yang tepat untuk kebutuhan di project gitu. Ini tipe yang corporate ya. Baik, silakan melanjutkan Bu Dewi. Next. Oke, ini untuk tipenya si Alkopan dengan Mako ya, polyethylene core. Kalau di Mako itu polyethylene sama FR, fire retardant. Jadi Mako ada 2 tipe, ada FR yang biasa dipakai untuk rumah sakit, itu spek biasa 05. Pakai FR gitu. Jadi kalau udah standarnya FR tuh biasanya
pakainya yang 05 sekalian. Jadi budget dari owner tuh udah nggak kaleng-kaleng lagi gitu, karena mereka apa memprioritaskan keselamatan gitu, atau kualitas ya, safety gitu. Jadi itu yang diprioritaskan gitu. Jadi polietilen kita jenis core-nya ADPE, terus FR-nya kita tipenya B1 ya Pak gitu. Jadi bukan A2 atau A1, kita tipenya yang B1. Ada sertifikasinya juga. Nanti ada saya putarin videonya juga untuk FR-nya si Mako, ketahanannya seberapa lama, nanti kita lihat di video. Oke, next ya. Nah ini videonya untuk FR-nya kita Pak, boleh dilihat, nanti boleh ditanya lagi kalau ada pertanyaan. Ini kita tes yang ACP non FR sama yang FR, jadi di menit pertama mungkin belum kelihatan, mungkin dia akan bereaksinya di 1 menit, 2 menit, di 2 menit ke 3 menit ya kayaknya. Tapi kalau FR itu bahkan sampai menit keempat pun dia tidak berubah dan tidak ada indikasi menyambar atau terbakar. Ini tes internal kita ya Pak ya. Kalau yang non FR tuh agak mulai merambatkan api ya Bu. Kalau saya lihat apinya lumayan makin besar tuh itu. Yes, benar, karena balik lagi di sifat ACP itu tengahnya itu plastik ya Pak, polietilen gitu, jadi gampang mudah terbakar. Oke, berarti kalau untuk yang ACP dari Kencana Panindo ini pada saat terbakar dengan suhu tertentu dan waktu tertentu itu nggak akan ada terjadi droplet gitu ya Bu Dewi ya? Yang FR ya? Iya. Iya. Jadi dia memang dari sumber utamanya, ujungnya itu nggak akan kemakan gitu. Jadi faktor api itu kan pasti merambat dan makan waktu, mungkin bisa madamin sendiri gitu, dia bisa padam. Bu iya tuh, yang non FR sampai meletup-letup ya Bu? Makin gede ya. Dan netes Pak pasti. Oke. Itu yang membahayakan. Oke, baik Bu Dewi. Gitu. Jadi balik lagi, even itu api tidak boleh disepelein. Misal ini apinya kan cuma lilin, ya api itu tetap sifatnya sama. Mau besar itu kecil, dia sifatnya memakan, gitu ya. Even dia nanti dari putung rokok atau apa, ini kalau dengan lilin aja dia tetap membakar, itu yang lebih bahaya. Ini kurang dari 5 menit udah terbakarnya lumayan parah ya yang non FR. Yes. Droplet seperti lumayan itu. Kan cukup parah ya. Ya. Menghasilkan asap dan bikin ngebul, nah itu yang bisa membuat orang sesak nafas, terus ya faktor meninggal setahu saya asap sih, sesak nafas. Beracun juga kan ya Bu, dia dari bahan plastik gitu kayaknya. Yes. Ya. Oke, kita lihat yang FR tuh benar-benar dia tidak merubah, tidak nggak kisut atau apa, droplet, udah sedikit asap, udah that's it. Jadi bedanya memang lebih mahal Pak, tapi kualitas terjamin gitu, safety lebih aman gitu, harga tidak bohong ya Pak gitu. Kita akan sounding seperti itu. Oke, ini boleh di capture, boleh di hold, boleh di ini bagian spesifikasi untuk para konsultan atau owner yang perlu diketahui untuk menulis di RAB specification aluminium skinnya Mako itu ada 03 sama 05, alloynya ada 3003 sama 5005, Alkopan itu ada 021 untuk yang interior sama 03 untuk eksterior, kita ada 1100, ada 3003 untuk yang 03. Itu core-nya kita itu ada polietilen yang tadi Mako sama fire retardant. Terus kalau Alkopan hanya PE atau polyurethane aja. Terus coatingnya Mako 3 layer PVDF sama Alkopan juga PVDF. Coatingnya tadi ada yang Alanot itu anodize dia coatingnya. Kalau yang interior kita polyester.
Terus coatingan thickness-nya Mako itu 35 mikron, kalau Alcopan itu 25 mikron. Ini boleh di capture. Jadi kalau Mako 03 alloy 3003, kalau 05 udah pasti alloy 5005 gitu. Jadi tapi kalau Alcopan ada 03 alloy 1100 sama alloy 3003 gitu kalau yang 03. Ini ya, ada promo launching. Kebetulan saya mengkampanye untuk launching produk. Jadi sebelumnya itu kita cuma ada 1100 aja. Di awal bulan kemarin kita udah sempat adain ke manajemen untuk Alcopan ada yang 03 alloy 3003. Gimana sih Wi cara melihatnya Bu Dewi, Alcopan 1100 sama 3003? Nanti kalau ini nggak kelihatan ya. Jadi di bagian belakang tuh ada printing. Nanti kalau 03 alloy 3003 ada tulisannya nanti di bawah. Ini nggak kelihatan ya. Ini kan printing nih biasanya nih. Standarnya PVDF kita bisa lihat. Jadi kita edukasi Pak. Gitu Bu, gimana sih cara ngebedain barang itu interior atau eksterior? Bapak bisa lihat belakangnya. Belakangnya itu kita edukasi. Kalau ada tulisannya PVDF, ini kayak printing gini, itu udah pasti eksterior. Tapi kalau tidak ada tulisan PVDF atau PV aja, itu interior. Dan dipastikan itu tidak mendapatkan klaim garansi kalau dipasang ke eksterior. Kalau PVDF, udah pasti kita menggaransi. Kalau Alcopan 15 tahun, kalau Mako 20 tahun. Gitu. Jadi yang kita garansi adalah warna ya Pak. Gitu. Warna pada saat misal waktu terpasang itu warnanya merah merona gitu ya. Ketika nanti di tahun kelima ternyata misal jadi berubah warna pink, itu baru kita ganti. Kalau seandainya kita bongkar di balik belakangnya itu, kita cek itu PVDF, kita akan klaim. Gitu. Tapi kalau dari pemasangan kita nggak bisa klaim. Pemasangan itu adalah partner yang memasang produk kita. Jadi itu bagian dari installation. Makanya nanti akan saya edukasi untuk pemasangan rekomen untuk mencegah gelombang. Gitu nanti saya akan bawa materinya di sini. Oke. Bu Dewi, saya mau tanya. Kalau misalnya biasa kan problemnya ACP itu kita biasa di lapangan bilangnya meler-meler gitu ya Bu, dari sealant-nya gitu-gitu. Oh ya. Itu paling bisa diatasin tuh gimana ya Bu ya? Apakah harus dari sealant-nya atau dari pemilihan ACP-nya juga pengaruh Bu? Enggak, itu reaksi dari sealant Pak. Sifat sealant sendiri itu adalah silikon. Which is kalau dia akan terkena matahari, kita tidak bisa hindarkan ya. Silikon itu saya pernah menjadi bagian dari perusahaan sealant di Bostik, di PU, tapi bukan silikon, ada silikonnya juga. Saya sampai training dari Singapura gitu ya, karena kita ada produk baru. Jadi sifat silikonnya sendiri itu adalah part bagiannya dari sealant. Jadi memang tidak bisa diubah dan memang itu sifat sealant pasti ada melernya. Gitu. Jadi kalau misalkan bisa nggak Bu yang nggak meler? Bisa. Saya sarankan mungkin yang tipe hybrid. Yang bagus. Jadi PU dengan silikon itu menyatu. Gitu. Mungkin di 5 tahun terakhir ini udah mulai hybrid ya. Ada dari perusahaan silikon, si silikonnya sendiri, sealantnya sendiri, ada perusahaan dari PU gitu. Jadi teknologi yang hybrid. Hybrid itu meminimalisir banget untuk reaksi melernya. Setahu saya ya kalau untuk hybrid, karena ada sifatnya PU yang tidak berminyak. Jadi hybrid cukup bagus untuk rekomen meminimalisir untuk clear di ACP yang saya sarankan. Cuman balik lagi dari segi price cukup lumayan mahal sih Pak. Kalau dibandingkan dengan kita sarankan biasanya sealantnya netral, silikon gitu. Jadi harganya cukup ada perbedaan sih per meter persegi gitu. Jadi kalau di sealant tuh satu sosis itu tergantung. Kalau di PU dulu kita dengan thickness si gapnya itu 1 cm ke dalam, maksimal gap lebarnya itu 2 cm, itu bisa nge-cover 2-3 meter lari satu sosis. Tapi kalau silikon itu mungkin
kita sarankan itu 8 mili dengan thickness kedalaman itu 1 cm, mungkin butuh 5 meter lari sih, satu cartridge atau satu sosis. Saya tergantung tukang lagi Pak biasanya. Karena tukang ada yang boros, ada yang enggak gitu. Jadi teknik di lapangan yang gini sih. Gitu. Jadi kita hanya menggambarkan biasanya pemakaian berapa gitu yang pada umumnya. Oke. Oke. Ini boleh di-capture ya. Makasih. Oke, dan yang menarik ini harganya lagi promo ya, Bu Dewi ya? Ya, benar, 745. Kalau di tetangga sebelah cukup mahal ya Pak. Gitu. Kita affordable banget sama kompetitif. Gitu. Silakan di capture, silakan langsung di order dan nanti langsung mungkin di WA Pak Primanya gitu ya. Betul. Pak, saya mau pesen nih gitu. Saya senang banget tuh nanti tuh Pak Prima WA saya. Ya. Oke. Dan ini harga ini hanya untuk Jabodetabek aja atau sampai keluar kota, Bu Dewi? Kalau keluar kota kita tetap karena kita by produksi di Jakarta, ada beberapa kita dan itu stok dengan warna yang biasanya di project. Jadi balik lagi kalau ada forecastnya baiknya boleh ke saya. Bu, kira-kira nanti 2 bulan lagi saya ada kebutuhan di Bandung, projectnya disounding aja dulu ke saya gitu. Jadi VVDF Kinar 500 sama Hilar 5000 dengan kadar terbaik itu 70%. Itu ada tes-tesnya kita juga nanti by sertifikat. ACP kita menggunakan coating PPG. PPG itu sama semua seperti beberapa kompetitor kita juga menggunakan PPG. PPG itu biasanya dipakai untuk mobil-mobil Europe, mobil-mobil mewah kayak BMW, Mercedes. Jadi cuman pakai shampoo mobil aja Pak. Gitu, maintenance-nya itu gampang banget. Cuman pakai shampoo mobil aja dimandiinnya. Gitu, tapi nggak semua pemilik gedung aware dengan maintenance ya Pak. Balik lagi kadang ada butuh budget apa segala macam. Jadi kadang ada customer yang, Bu itu pudar. Enggak Pak, pudar versi Bapak sama pudar versi kita beda gitu. Jadi pudar itu kalau warnanya berubah. Kalau low maintenance warnanya menjadi agak ketutupan debu gitu. Jadi kita akan kirim technical untuk bersihin area ACP. Kalau ternyata pudar kita akan klaim. Kalau ternyata kurang maintenance berarti kita kasih tahu Pak, Bapak kurang maintenance berarti gitu. Jadi itu untuk standar catnya kita. Terus standar kualitas kita setiap ACP terjamin karena kita punya R&D. Terjaminnya seperti apa sih Dewi? Yang dimana kalau misalkan kita setiap hari itu melihat kualitas produk kita gitu ya. Jadi kita ada batch-nya itu jadi kalau misalkan hari ini batch-nya itu yang diproduksi 001 misal. Di bulan sekarang Oktober, nanti ke 001 ke depannya itu kita punya filmnya Pak, gitu Bapak nggak perlu khawatir. Ini Pak unggulannya Alkopan, ya. Harus dicatat, di capture lagi, di foto ya, gitu ya. Alkopan itu apa aja sih keunggulannya? Kenapa saya harus pilih Alkopan? Kita ada alloy 1100, ada 3003, alloy 1100 itu Bu untuk yang ruko-ruko yang murah-murah aja Bu 1100. Bu, kita standarnya harus yang alloy 3003, pakai yang 3003 gitu. Jadi kita ada 2 pilihan gitu. Terus kita ada 2 sisi Pak. 2 sisi itu yang kayak gimana sih Dewi? Gitu ya. Jadi ACP yang 2 sisi itu yang 3 mili Pak. Bisa dijadiin pintu. Jadi depan protection tape, belakang juga protection tape. Jadi dengan warna yang sama. Gitu. Kita punya berarti. Yes, benar. Kita ada 2 sisi. Biasanya kan kalau ACP itu belakangnya gini atau abu-abu gitu ya. Ini kita bisa dengan 2 warna. Cuman Alkopan yang ada gitu ya. Kita ada thickness 3 mili sama 4 mili. Yang tadi 2 sisi bisa 3 mili. Bu yang lebih tipis aja Bu, karena buat pintu atau apa boleh gitu. Terus warranty kita 15 tahun, zero waste. Zero waste itu
yang seperti apa sih Dewi zero waste? Seperti kita tahu untuk ACP itu ada ukurannya 1244 122 kali 244 atau 122 kali 488, which is ukuran triplek atau double triplek. Tapi dengan kita punya pabrik sendiri, kita bisa custom panjangnya. Bu, saya punya modul 3 meter, bisa nggak? Bisa, gitu ya. Custom bisa. Jadi dengan modul 122 kali 3 meter kita bisa kartu lengnya, gitu. Jadi minimal 100 lembar dari volume ACP, gitu. Jadi kita hitungannya nanti bukan per lembar tapi per volume meter persegi harganya, gitu. Jadi kita tinggal akumulatifnya aja. Terus TKDN kita paling tinggi Pak dibandingkan dengan yang lain, 75%. Terus yang tipe 3 mili kita yang PV, gitu ya. Jadi Bu 3 mili ada yang PVDF nggak ada Pak. Kita adanya yang PV. Jadi memang khusus untuk door window kayak gitu. Terus PV kita juga bisa custom matching color berdasarkan RAL. Biasanya ada RAL ya Pak ya, RAL internasional. Mengacu dengan RAL itu, kasih tahu saya kodenya berapa. 1-2 hari saya custom di sini. Kita akan approval. Kalau oke, kita akan kirim ke China untuk coilnya. Jadi kita kirim coil dari China itu sekitar 30-45 hari. Terus kita ada perforated ya. Tadi yang saya bilang, saya juga ada jasa bending. Jadi inilah keunggulan-keunggulan warranty kita. Warranty untuk Alcopan itu 15 tahun ya Pak. Karena kita percaya kualitas kita bagus, kita memberikan warranty lebih lama dibanding kompetitor. Kemarin-kemarin saya tahu kompetitor itu ada yang 10 tahun, produk kita itu bagus. Oke. Ini yang tadi saya bilang ya, CP problem, warna, staining, pemasangan gelombang, kita bisa cutting size, gitu ya. Nah, ini metode pemasangan Pak. Rekomendasi saya sebagai prinsipal. Jadi rangka holonya itu harus yang bagaimana sih Dewi? Kita bolak-balik ya. Rangkanya holonya itu yang seperti ini Pak. Galvanize 4x4 biasanya. Kali 1.2 thickness-nya, holonya. Harus disarankan kalau untuk modul lebar. Tapi biasanya kalau di lapangan itu ketemunya holonya banci. Gitu ya. 38 kali 38 kali 0,9. Jatuhnya toleransi ya Pak ya. Holo toleransi gitu. Jadi ini yang biasa di lapangan dijual bebas market gitu ya. Jadi untuk modul-modul yang nggak terlalu besar kita masih oke gitu. Ini rangka holo. Terus stiffener itu yang seperti apa sih Dewi bentuknya, sama metode Spigot tuh yang seperti apa sih bentuknya? Oke, ini yang stiffener Pak. Jadi modelnya gini, kayak X, kayak ngunci, gitu ya. Jadi dia akan ke ACP. Kalau lihat shop drawing nih, tuh. Oke. Ya, ini metode, ini bagian teknikal sebenarnya Pak ya. Tapi saya bahas untuk sedikit gambaran ya. Gimana sih Wi ngaitinnya gitu? Ya kayak beginilah bentuk shop drawing ya gitu. Jadi ini kupingan ya. Ini kupingan ACP 2 cm. Ini silen ya Pak ya. Ini backrod. Oke, jadi metode stiffener sama spigot gitu ya. Jadi spigot itu yang bentuknya L ya Pak. Siku L yang tadi ada di gambar di shop drawing. Silennya untuk netral. Backrod juga kita ada beberapa tipe ya. Kalau fungsinya silen itu untuk 2 sisi, nggak boleh 3 sisi karena nanti crack di tengah dan itu menimbulkan bocor. Terus tulisan brand arah, boleh di next Pak? Oke. Ini faktor belang juga ada tuh, kalau Bapak lihat tuh, kalau Mako Alcopan arahnya ke sana semua, satu-satu semua. Kalau Bapak suka lihat ada yang suka satu ke atas, itu takut resiko belang Pak. Gitu, resiko belang juga faktornya di situ, gitu ya. Terus boleh balik lagi Pak, sorry. Oke ya, terus struktur maju 8 cm, terus pelepasan protection tape juga bebarengan harusnya. Jadi ketika disilan dulu baru dilepas protection tape-nya, gitu ya. Jadi biar si tidak lari dari spek. Kalau misalkan ada takutnya
speknya harusnya Mako atau speknya harusnya Alcopan tapi yang dipasang Tajima gitu ya. Jadi itu ini struktur nut yang disarankan itu 8 mili biasanya dengan kedalaman 1 cm maksimal. Kalau lebih dalam lagi nanti takutnya resikonya sisilan nggak kering-kering Pak. Kalau terlalu dalam nggak boleh gitu ya. Jadi silannya terlalu tipis juga nggak boleh. Nanti juga kebocoran gitu ya. Jadi yang aman adalah 1 cm. Yang tadi saya bilang kalau protection ketemu protection baru ditumpuk kalau mau ditidurin gitu ya. Pemilihan warna silan yang tepat gitu. Terus beda thickness HCP dengan satu warna akan beda. Semakin tebal aluminium semakin tua warnanya. Correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi kayak yang saya tahu 03 sama 05 even itu nanti warnanya putih, mungkin putihnya akan tetap ada beda Pak, discoloringnya 5%. Beda base number aja itu beda, apalagi beda dengan ketebalan aluminium skin. Tetap ada, tapi discoloringnya kita ini 5% biasanya. Untuk pemasangan warna custom, juga misal kita wanti-wanti, biasanya kalau custom itu kan krusial ya, warna yang dipesan volume sesuai kebutuhan. Tapi kalau ada kekurangan itu bahaya banget. Jadi kita sarankan kalau masang ACP itu fullin dulu Pak bagian gedung depan, jangan keliling. Itu nggak boleh. Jadi benerin dulu bagian depan, baru kanan kiri. Kalau itu gedung ditutupin ACP semua. Jadi kalau untuk warna custom penuhin depan dulu. Oke, ini yang UI ya Pak. Biasanya kalau ketat untuk masalah tes mikronnya beneran atau tidak gitu ya. Ini kita udah ada uji lab UI. Oke, nextnya. Oke, next itu SGS biasa untuk sertifikasi kita. Ini ISO kita ada ISO. Oke, nextnya. Ini project-projectnya nih Bu ya, menarik nih Bu. Ya benar. Seperti kita tahu ya, si Bank Biru ini itu dipakai oleh kompetitor kita, tapi kita mendapatkan beberapa project si Bank Biru ini beberapa tahun terakhir kita udah bisa masuk gitu ya. Produk bagus kalau nggak masuk kan bingung ya gitu ya. Jadi kita udah cukup bisa masuk di segmennya si BCA Bank Biru ini. Oke, nextnya. Ini beberapa high rise kita, ada Taman Anggrek, Holland Village, sama apartemen Brooklyn. Ini cukup Taman Anggrek ini cukup volume dulu setahu saya, seingat saya hampir 22.000 penggunaan ACP-nya. Gede banget karena towernya ada 3 ya. Ada banyak setahu saya ya. Jadi di zaman itu ada pakai 2 brand akhirnya Pak. Karena takut tidak tersuplai dari gedein 1 brand. Jadi saran saya ketika para konsultan yang sekarang sedang hadir punya beberapa brand jagoan, harus tetap ada alternatif Pak, seperti saya Alcopan gitu ya. Menjadi alternatif, kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Kalau kita menggedekan salah satu produk, entah nanti dia produknya kosong atau kualitas issue atau apa, itu kita harus ada alternatif brand. Nah, boleh pilih saya sebagai brand alternatif gitu ya. Bu, saya mau jadi nih Bu, brand utama boleh? Boleh banget gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan dari Protap hari ini gitu ya. Jadi biar lebih dekat, udah tahu oh Dewi nih Alcopan nih representatifnya. Kayaknya lebih enak nanyanya sama Dewi. Oke, next ya Pak. Ini salah satu gedung universitas ya. Ini Mall Metropolitan Bekasi itu dipakai Mako. Kalau Bapak mau lihat itu project yang 10 tahun yang lalu. Jadi kualitas kita itu bisa dilihat dari referensi project. Ini yang saya tampilkan adalah project 10 tahun yang lalu. Jadi kalau mau lihat, oh 10 tahun yang lalu aja produknya masih bagus, kenapa nggak pilih Kencana Panelindo untuk brand ACP-nya. Nggak semua lokal itu ada yang jelek, ada yang bagus juga, seperti Kencana Panelindo. Gitu. Kita lokal pride ya Pak ya. Oke. RSUD, RS umum itu pakai Mako. Biasanya kita gede Mako tuh di proyek pemerintah BUMN. Oke, berarti kalau ngelihat, halo Bu Dewi.
Kalau ngelihat Ya, dari sebaran proyeknya, sebetulnya bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke ini bisa mendapatkan produk-produk dari Kencana Panelindo ya, Bu? bisa Pak, bisa banget, bisa. Gitu, kirim seluruh Indonesia. Oke. Baik, kita lanjutkan mungkin. Nah, ini Oke, next. Ini LIPI Pak, hmm, LIPI. Jantung kotanya kita tuh Gatsu ya Pak ya. Jadi LIPI bisa dilihat menjadi saksi lah. 12 tahun yang lalu ACP Mako dipakai di project itu, dan itu sekarang masih cukup bagus, dan cuman kurang low maintenance aja sih saya lihat, agak kotor ya gitu. Jadi LIPI lah saksi ininya kita gitu. baik. Terima kasih Bu Dewi, walaupun tersendat-sendat, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dewi bisa tersampaikan. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam sesi pertanyaan, Mas Reza ada yang mau ditanyakan kembali ke Bu Dewi? Mas Reza, silakan. Cukup Mas, udah cukup jelas. Oke, baik. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Reza sudah membantu menjadi profesional viewer hari ini. Dan jangan kemana-mana dulu. Ya. Jadi kita akan lanjutkan ke membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Baik, Bu Dewi, ada pertanyaan pertama nih dari Bu Ade Evi. Nah, beliau dari Pemkot Surabaya. Nah, selamat siang Bu Ade, terima kasih sudah hadir. Nah, pertanyaannya ada 5 pertanyaan nih Bu Dewi. Pertanyaan pertama adalah, sistem pemasangan selain rangka stiffener menggunakan apa Bu? Mungkin selain menggunakan stiffener ada solusi lain mungkin Bu untuk cara pemasangannya? Iya, Spigo tadi, yang Sikoel. Jadi yang tinggal di istilahnya kayak di interlock gitu ya Bu ya? Iya, kalau stiffener tuh yang lock, tinggal klek kalau stiffener. Tapi yang L itu pertemuan 20 cm. Jadi si tekukan ACP 2 cm dengan si spigot yang siku L nanti nempel ke hollow. Itu sistem spigot. Cuman kalau bidangnya tidak terlalu lebar, spigot masih boleh. Tapi kalau untuk bidangnya lebar, kita sarankan tetap stiffener full, karena yang kita mau itu ACP-nya flat ya Pak. Ya. Karena dari metode pemasangan itu, rangka itu sangat berpengaruh besar untuk tampilan flat ACP. Oke. Baik, itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua dari Bu Ade, jika pemasangan dry system, rekomendasi materialnya apa Bu? Menanyakan Mako Pak, Mako tetap Mako Alkopan sih. Mako ya? Ya, Mako atau Alkopan juga sama. Dry system tuh menurut saya itu seperti alukobon ya kayaknya ya, seingat saya gitu. Jadi Mako dengan Alkopan cukup bisa dipasang untuk dry system. Oke, baik. Pertanyaan ketiga dari Bu Ade, untuk cutting custom ACP membutuhkan waktu berapa hari dan minimal spek tebalnya berapa milimeter Bu untuk custom cutting? Nah, ini mungkin pertanyaan pertama dulu di poin ketiga. Jadi berapa lama Bu kalau untuk cutting custom ACP? Cutting custom tuh misal dari PO kita rilis itu, misal which is dikatakannya sekarang hari Rabu gitu ya, kita akan mulai proses produksi itu di Selasa depan, karena ada antrian mungkin balik lagi ada scheduling update ya. Oke. Ya, ada antrian sebelumnya gitu ya. Berarti yes, benar. Waktu 1 minggu lah ya. Yes. Cuman seminggu sih Pak. Jadi kita untuk schedule minggu depan kita bisa masukkan untuk schedule minggu depan. Kita selalu update setiap minggu. Dan tebal milimeternya tuh ACP untuk di custom cutting itu ukuran berapa mili Bu? Tetap sama 4 mili Pak. 4 mili ya, oke. Yes, 4 mili. Panjangnya bisa di custom bisa sampai, misal Bu bisa nggak 6 meter? Bisa. Oke. Baik, dan pertanyaan keempat dari Bu Ade, untuk Tajima nih Bu Dewi. Tajima untuk interior berapa persen PVDF-nya? Nggak ada, karena cuma PV aja. Oh, oke.
khusus untuk interior Alkopan. Untuk Tajima, PVDF-nya nggak ada ya Bu ya? Gitu ya? Sorry, untuk Tajima itu cuma ada PV aja Pak, interior maksudnya. Jadi dia nggak ada eksterior. Oke, dan pertanyaan kelima dari Bu Ade, tipe Tajima untuk spek marine grade apakah ada Bu? Ada, kita ready. Ingat saya, tapi saya update lagi nanti to be confirm ya Pak, karena stok itu berjalan. Oke, baik. Jadi seperti itu Bu Ade, 5 pertanyaannya, dan mudah-mudahan apa yang dijawab oleh Bu Dewi cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ade. Bagi teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP, biasanya selain kita mendesain atau merencanakan sebuah proyek atau bangunan gitu ya, kita juga harus bisa merekomendasikan material gitu. Contoh misalnya pada saat kita ingin mencari kategori produk ACP di sini, nah, di Katalog Pro kita sudah terkumpul berbagai macam vendor-vendor ACP yang bisa teman-teman dan Bapak Ibu pilih. Contoh misalnya Alkopan. Nah, di setiap halaman brand material building yang ada di Katalog Pro seperti Alkopan ini, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat informasi tentang Alkopan itu, kantornya di mana, showroomnya di mana, PIC-nya siapa, seperti Bu Dewi. Jadi ini bisa diklik dan ada nomor telepon Bu Dewi yang bisa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian langsung hubungi dan bisa tanya secara langsung tentang Alkopannya, atau setelah itu bisa setting meeting. Dan yang menariknya, seperti yang kita ketahui di produk di bagian brand ada button produk yang data spesifikasinya bisa kita ambil. Dan juga yang menarik lagi di Katalog Pro, sekarang kita ada feature jual beli yang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan apabila memang ada kebutuhan secara langsung untuk bisa mendapatkan material tersebut gitu, dan dengan harga yang menarik. Jadi kita ada feature promo yang di dalamnya ini adalah sudah ada berbagai macam varian-varian produk yang bisa kita langsung dapatkan atau beli sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget yang ditentukan. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya, Mas Prima. Halo Mas Prima. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan oleh Mas Bayu. Selain Katalog Pro menjadi sumber informasi mendapatkan spesifikasi, deskripsi, atau aplikasi dari suatu produk, saatnya Katalog Pro menghadirkan fitur langsung, yaitu Bapak Ibu bisa langsung check out. Seperti itu. Jadi di dalam satu platform Bapak Ibu bisa mencari informasi sekaligus check out barang tersebut hanya di Katalog Pro. Spesial hari ini Bapak Ibu, di mana nanti kita akan mendapatkan informasi dari Alkopan, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan produknya secara langsung di Katalog Pro. Saya izin share screen. Setelah sudah sign in, Bapak Ibu bisa langsung search di halaman search engine kami. Bapak Ibu bisa search Alkopan, atau bisa langsung ke kategori yang seperti Mas Bayu sampaikan, bisa ke kategori ACP, atau bisa lewat search engine kami. Setelah masuk di halaman Alkopan, ada fitur promo. Ya, Bapak Ibu, di kesempatan baik ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan produk Alkopan hanya membeli 5 lembar. Bapak Ibu bisa langsung terkirim untuk daerah Jabodetabek, itu langsung terkirim ke alamat masing-masing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan melihat, apabila memang sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa check out secara langsung untuk produk Alkopan. Tentunya spesial Bapak Ibu, ini harga promo. Jadi Bapak Ibu jangan tunggu-tunggu, apabila setelah nanti mendapatkan informasi yang lengkap dari Ibu Dewi dan sesuai dengan spesifikasinya dari Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa langsung check out. Tentunya mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal melihat info promo dan bisa langsung klik tombol button beli. Setelah itu mengisi form alamat. Saya akan contohkan. Setelah mengisi pengiriman alamat, Bapak Ibu setelah itu melakukan pembayaran dan Bapak Ibu hanya menunggu dan barang akan terkirim langsung. Tentunya jangan khawatir apabila Bapak Ibu di luar Jabodetabek, kami telah mempersiapkan yaitu namanya fitur RFQ Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi setelah ada fitur promo, ada fitur RFQ, di mana fitur RFQ ini menjangkau ke seluruh Indonesia. Jadi dimanapun Bapak Ibu dan kapanpun kebutuhan mengenai material building, kami siap membantu. Bapak Ibu tinggal sangat mudah, tinggal klik di form RFQ, mengisi tujuan pengirimannya, mengisi alamat,
sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan mengisi brand. Apabila Bapak Ibu ada kebutuhan Alkopan di luar Jabodetabek, Bapak Ibu tinggal mengisi nama brandnya yaitu Alkopan, nama produk, deskripsi, jumlah, dan budgetnya Bapak Ibu. Dan setelah itu send review, kita akan membantu seluruh kebutuhan Bapak Ibu. Cukup mudah, tidak Bapak Ibu? Jadi apabila Bapak Ibu membutuhkan bundle building, bisa langsung WhatsApp di Katalog Pro di 08 222 000 1678 atau belanja dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur review di katalogpro.co.id/review. Tentunya Bapak Ibu, Katalog Pro sudah Bapak Ibu bisa dapatkan di Play Store. Jadi Bapak Ibu melalui genggaman tangan Bapak Ibu bisa langsung check out secara langsung di handphone masing-masing. Terima kasih Mas Bayu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu informasi ini dapat bermanfaat dan jangan lupa check out produk Alkopan karena lagi sedang promo. Terima kasih Mas Bayu. Go Pro with Katalog Pro. Terima kasih. Dan saya tutup sesi hari ini, dan terima kasih banyak kepada seluruh pendukung acara hari ini, Bu Dewi, Mas Reza, dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir saat ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sekali lagi sampai ketemu di sesi Product of the Week selanjutnya. Dan saya tutup sesi hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.